apa sih dari sosok ibunya Bang Irang ini yang Bang Irang nggak bisa lupain banget gitu ya, walaupun mungkin dulu nggak dekat gitu kan, tapi kan pasti ada nih namanya orang tua itu ada hal yang selalu melekat yang akhirnya nggak bisa dilupain sama Bang Irang. Nyokap gua tuh super rock and roll. Super apa? Super rock and roll. Oh super, pantesan anaknya rock and roll juga. Nyokapnya rock and roll. Buat gua tuh nyokap gua tuh dia tuh sosok idol gua, rock and roll gua. Oke. Rock and roll. Jadi bokap gue juga rock and roll, tapi kalah rock and roll. Justru kalah sama nyokap ya? Kalah juga. Bokap gue masih yang orang kantoran lah ya. Iya. Nyokap gue yang santai. Santuy kalau gue. Santuy lah katanya. Itu super rock and roll. Dan gue termasuk anak yang sering ngebangkang sama nyokap. Nah, begitu nyokap sakit, selama sakitnya banyak sama gue sebenarnya. Oke. Lebih banyak sama gue karena gue punya banyak waktu. Nah, kenapa gue bilang ada hikmah atau ada hidayah di balik kenapa gue harus cabut dari BIP. Kenapa Allah tidak meneruskan gue di BIP? Bukan meneruskan di BIP, tapi meneruskan di dunia entertainment ini menjadi lebih besar, menjadi lebih glamor segala macam. Karena selama itu gue melupakan nyokap. Akhirnya begitu gue tidak naik lagi, gue punya banyak waktu sama nyokap. Gue ambil hikmah di situ. Dan gue sadar itu setelah nyokap udah nggak ada. Itu aja. Gue sadar itu semua ketika begitu nyokap udah nggak ada. Sebut apa? Dan gue nggak mau jadi sia-sia. Gue nggak mau nyokap gue melahirkan seorang anak yang namanya Irang Arkad ini ada anak yang sia-sia, kelahiran yang sia-sia. Sehingga gue nggak mau. Ya setelah gue taunya sekarang ini, gue nggak mau nyokap gue sudah bertaruhkan hidup dan matinya demi melahirkan gue, dan itu sia-sia. Gue nggak mau. Nah, at least itulah yang bisa gue balas. Bahkan gue selalu minta sama Allah, amal ibadah gue, amal gue kasih buat nyokap. Biar gue mati tanpa amal. Nggak apa-apa. Segitu menyesalnya gue. Setelah ibunda pergi ya? Yap. Setelah nyokap udah nggak ada. Wah, ini sedih gue denger. Makanya gue pakai kacamata. Padahal nggak apa-apa loh. Padahal nggak apa-apa loh. Wow, jangan rocker men. Lu yang pakai kacamata, yang berkaca-kaca gua. Iya. Oke. Nah, akhirnya ambil proses islah ini. Ya kan? Sekarang di proses islah, memperbaiki diri. Ada yang membimbing nggak? Alhamdulillah sih. Allah is enough for me. Cocok ya? Allah is enough for me ya? Biarlah Allah yang membimbing. Bismillah, jalan. Karena kakek gue udah nggak ada juga, nyokap gue udah nggak, tinggal bokap aja. Lalu akhirnya proses islah tadi Allah yang membimbing. Gue dipertemukan dengan teman-teman baru yang memiliki ilmu agama lebih dari gue. Dan mereka semua gue anggap guru. Gue belajar dari mereka. Karena Allah bilang kalau kita belajar agama tanpa guru, benar pun Allah salahkan. Makanya semuanya gue anggap guru. Supaya yang gue belajar nggak salah. Karena Allah bilang harus cari guru. Semua guru. Tapi bukan berarti gurunya harus seorang ustadz. Ada. Siapapun gue jadikan guru. Gue selalu mencoba untuk melihat di mana pelajaran hidup yang bisa gue ambil dari ini. Di mana hikmah yang bisa gue ambil dari sahabat gue ini. Nah itu yang gue terapkan. Itu gue sampaikan.
Jadi memang semua orang yang ditemui itu akan selalu dianggap guru gitu kan ya. Semuanya. Karena kita bisa selalu ngambil pelajaran apapun. Kayak Apapun. contohnya sekarang nih, gue ketemu sama Bang Irang gitu kan ya. Gue kan Insyaallah. jadi belajar banyak gini. Ini kalau kita anggap guru juga ya bisa juga gitu. Guru jalanan. Nggak masalah gitu kan. Guru kan bisa di mana aja. Iya. Iya kan? Iya. Nah, akhirnya setelah diproses islah ini tuh bokap gimana begitu tahu? Alhamdulillah, bokap pun ikut berislah diri. Oh, jadi barengan Ya. juga ya. Bokap pun berislah diri dan alhamdulillah semua keluarga gue juga berislah diri. Termasuk keluarga gue dan saudara-saudara gue. Ini mungkin ya, karena udah terbiasa apa-apa berjamaah dari dulu. Jadi ketika ada islah pun islahnya berjamaah juga. Alhamdulillah ya. Ya, kan? alhamdulillah ya. Jadi emang apa yang ditanamkan dari kecil, Iya. akhirnya berbuahnya sekarang gitu kan ya. Nah, jadi pahala MLM tadi yang diajarkan, yang diterapkan sama kakek dan nenek, dapat juga dia. Iya. Jadi sehingga usahakan kita jangan jadi orang yang sia-sia. Karena apa? Minimal jangan jadi sia-sia untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita sudah tidak menyia-nyiakan diri kita sendiri, berarti orang yang membesarkan kita juga tidak membesarkan orang yang sia-sia. Benar. Dan orang yang sudah melahirkan, orang yang membesarkan kita tadi juga tidak menjadi orang yang sia-sia. Jadi terus sampai ke atas tidak menjadi orang yang tidak sia-sia. Oke, Nah, nice. jadi janganlah jadi orang yang sia-sia. Nah tadi kan Mas Irang sempat cerita juga kan, ini gue nggak konsisten ngomong tar kadang bang, tar kadang mas. Gak apa-apa, gak apa-apa, santai. Nah, Bang Irang sendiri waktu tadi sempat cerita kan ketemu akhirnya sama circle baru nih, dipertemukan sama teman-teman yang baru pada saat islah. Teman-teman yang lama gimana? Masih silaturahmi. Masih silaturahmi? Masih tetap? silaturahmi. Bahkan kalau ketemu, ada beberapa yang kalau ketemu udah kayak alergi sama gue. Yang tadinya akrab, begitu ketemu udah kayak alergi. Kenapa? Pasti gue ceramain. Oh gitu? Sebenarnya nggak ceramain secara langsung. Iya ya, tapi ada mengandung unsur-unsur. Ada aja, kan? Minimal gue ajak sholat. Ayo sholat. Terus gue bilang, ayo sholat. Iya, ntar gue sholat. Jangan tunggu ntar. Gue bilang, jangan ntar sekarang. Ayo, ini orang udah azan. Udah, terus habis itu, ayo sholat. Iya, ntar. Lu mau masuk surga nggak? Gue bilang kan. Terus dia bilang, ya mau lah. Iya udah sholat. Gue bilang, lu jangan jadi penghalang gue masuk surga. Gue masuk surga. Gue bilang kan. Kenapa kalau orang nggak sholat itu kan, gue pernah dengar, jadi satu hisapnya, satu waktunya itu 28 juta tahun di neraka. Bayangin kalau misalnya kita anggap 10 dia nggak sholat, terus akhirnya kan 28 kali 10. Berapa? 280 juta tahun hisapnya di sana. Kan kita nungguin. Kita kan nggak bisa masuk. Karena Rasulullah bilang, tidak akan masuk ke dalam surga sebelum umatku masuk. Gue lagi ngitung. Gue lagi ngitung. Cakep kan? Makanya gue stres juga begitu dapat itu. Makanya begitu tahu gue sampein. Begitu gue tahu sampai, ayo. Buset tuh serem amat, bukan gue yang ngomong. Gue bilang serem amat, gue bukan nakut-nakutin lu, gue juga takut dengernya lagi. Makanya ayo, gue mau masuk surga, gue mau masuk neraka. Ayo. Sering gitu. Terus saya bilang, cabut. Enggak. Jadi sealergi itu dia sama lu bang? Iya, ada beberapa yang gitu. Oke.